Alah. Ya ampun, akhirnya ketemunya di sini ya. Reunian di udara, bener banget lu bilang sih. Iya, abis gimana kita sama-sama cuman pernah ketemu sebentar di dalam sekolah kita. Abis itu selisipan kan, semuanya Iya, S2-nya segala macam. Tapi aku iya ya, pas ngikutin udah lulus heboh Instagram. banget ya, Kak. Iya, Kalau pas tapi udah gue lulus kayak kita tuh ngikutin kayak langsung, Instagram lo kan. Terus thank gue you. lihat lo tuh juga ngurusin tentang urusan yang gue urusin juga lah. Gue ngurusin parenting, ngurusin trauma. Which is waktu aku denger-dengerin dari kemarin, pernah tuh ada aku dengerin yang kamu kasih tuh Zoya. Terus kamu bilang hubungan suami istri itu penting banget dalam rumah tangga. Hubungan seks antara suami istri itu penting banget ya nggak sih? Kata kamu kalau dibandingkan dengan masalah finansial, resikonya lebih gede di masalah ini ya Zoya, bener nggak? Ya. Jadi waktu itu ada ada penelitian ini sayangnya sih udah lama gitu ya. Andai kata Mm, kita mm, punya duit banyak, kita akan neliti lagi kayaknya nih Kak nih ya. Jadi bener-bener penelitian tuh ini penting, bilangnya gini, iya kan, masalahnya tuh kadang-kadang duit juga sponsor gitu. betul. Padahal sih Mm-mm. mothersnya tuh penting banget. Jadi Penting banget bener. penelitian ini tuh kalau nggak salah itu tuh kayak tahun 2008 apa 2009 gitu ya. Itu kayak belum Oke, lama oke. kita lulus sih Belum gitu lama ya. sih. Heeh, Long heeh. time ago gitu. Jadi dia bilang kalau misalnya lo punya masalah keuangan di dalam rumah Mm-mm, tangga lo gitu, itu mm-mm, keuangan atau apa aja deh selama itu bukan urusan ranjang Kak, itu mm. kira-kira masalah keseimbangan hidup lo itu terganggu kurang lebih 30-40%. Jadi lo punya masalah dengan anak gitu, masalah keuangan, masalah pekerjaan gitu, if anything else gitu ya. Mm-mm, Itu mm-mm. lumayan sih lo akan punya ini ya, lo akan terganggu 30-40% keseimbangan hidup lo. Ya, Tapi oke. begitu itu udah kena urusan seks dan ranjang gitu ya, itu Mm. udah kena relationship-nya, itu lo terganggunya keseimbangan hidup lo 70%. Gila ya, gede banget ya. Iya, dan itu yang 70 diteliti loh. pada waktu itu yang diteliti itu bukan cuma menengah ke atas, tapi juga menengah ke bawah gitu. Jadi ya variasinya Wow. lumayan research-nya gitu pada waktu itu. Hmm, Makanya tuh hmm, gue, hmm. aduh gimana ya, kapan ya ada duit, apa sekalian bikin penelitian S3 kali ya gitu. Karena ini kan tentang, ya enggak sih, kemampuan orang ternyata, oh segitunya ya kalau urusan ranjang. Urusan ranjang bukan cuma seks doang ya gitu, maksudnya urusan Ya, relationship itu betul. bagaimana lo membina gitu satu dengan yang lain, segitu chaosnya ternyata hidup lo gitu. Mm-mm. I was Which is itu catch mempengaruhi gitu banget deh. ya Zoya. Mm-mm, mm-mm. 70 kan Gitu gede. kan. Udah gitu mereka orang tua kan. Anggaplah, Yes. asumsikanlah mereka udah jadi orang tua gitu dengan adanya masalah Mm-mm, ini ranjang. mm-mm, Berarti kan mm-mm. akan efek ke generasi-generasi berikutnya gede banget dong. Iya, iya. Nah, kita berdua waktu itu kan kita WhatsAppan ya karena kita concern Mm-mm, banget gitu soal ini gitu. Kita berdua pernah bahas gimana ya gitu mau jadi parent zaman sekarang, banyak orang mm-mm. yang relatif lebih sering banget bilang itu pasti hampir semua psikolog gitu, apalagi psikolog klinis dewasa ketika menghadapi masalah pernikahan gitu ya, hampir semuanya bilang gini, kami mau menyelamatkan pernikahan demi anak-anak, padahal kebalik ya nggak, Salah banget. kita mesti nyelamatin rumah Iya, tangga kita bener. dulu kalau kita menyelamatin anak-anak, karena kalau sampai Betul, pasti ini udah bener. kayak semua psikolog udah tahu ya, begitu kita mencoba menyelamatkan anak-anak dulu, anak-anak akan belajar bahwa oh kalau lu cinta biar lu nggak bahagia lu stay sama-sama. Kalau lu cinta lu boleh diem-dieman sama pasangan lo, ya kan. Kalau lu cinta lu boleh Iya, iya. ketika lu lelah, ketika lu ini lu ya boleh aja gitu, lu berantem lu begini begitu, itu agak agak ngeri sih menurut gue ya gitu. Bener, bener, Anak bener. belajar bahasa Setuju, setuju. cintanya dari kita ya nggak Kak? Bener, bener banget. Anak belajar macam-macam dari kita. Dan kalau itu efeknya 70% itu gede banget. Jadi awalnya tuh gara-gara itu sih aku tertariknya. Karena aku pikir gini, udah jelas dari mana-mana kita belajar anak mirroring dari orang tua. Bener, aku juga Yes, salah ya. satu psikolog anak yang sangat komplain kalau orang tua sok-sokan mau mempertahankan rumah tangga karena anak. Karena damage yang mereka bikin akan lebih gede buat anak gitu. Iya. Dan PR itu, buat kita dan itu berdua kan sebenarnya. banget banget, dan itu aku terangin sih sama klien-klien aku. Cuma yang bikin aku tertarik, aku kan juga belajar tentang trauma nih Zoe.
Dan dari beberapa hal, kayak di gue nih ya, di kasus-kasus yang aku terima, trauma itu efek banget buat kehidupan seseorang. Benar-benar mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Bahkan kepribadian seseorang pun bisa terpengaruh pembentukannya akibat trauma. Yes. Dan saat ini dalam situasi yang lagi kayak gini, situasi yang berubah-ubah kayak gini, banyak orang-orang yang punya trauma bangkit lagi. Orang yang tadinya nggak punya, jadi punya yang kategori Punya peristiwa trauma. traumatis. Berhubung masa pandemik ini udah lebih dari 1 bulan, bisa dikatakan kan berarti udah ada PTSD nih di antara kita ya, di antara kasus-kasus udah ini. 3 bulan gitu. Kan? Udah masuk kategori kan? Bener, udah masuk kategori. Makanya, jadi aku pikir penting banget nih kita mencoba menerangkan sama orang-orang yang kita maksud dengan sudut pandang kita masing-masing. Apaan sih dengan judul PTSD yang mempengaruhi semua-semuanya ini gitu loh. Gitu. Nah, mungkin kalau bisa dipin tuh Kak, tuh judulnya Kak. Apa tuh? Biar orang nggak tanya-tanya pas kita lagi ngobrol tuh. Dipin judulnya kayak PTSD. Mana sih? Oke, jadi lo tulis di komen. Iya, gue lagi mau nulis nih. Lo ngomong dulu. Oke, gue ngoceh dulu ya. Iya. Kita bagi tugas. Lo sebut judulnya, gue ngetik. Iya, PTSD dalam relationship. Kita akan ngebahas PTSD dalam relationship hari ini ya, buat yang bertanya. Oke, terusin. Gitu. Terus kita tuh yang mau kita bahas adalah tunggu ya. Ini kenapa jadi begini? Oke. Jadi PTSD dalam relationship gitu. Jadi ini kenapa Ika sampai kami berdua itu concern gitu ya, karena dalam urusan PTSD dalam relationship ini semua tanda-tandanya seperti PTSD, tapi secara spesifik ini urusannya ada di dalam relationship gitu. Kenapa 3 bulan? Karena di dalam buku suci kami gitu ya, DSM, Diagnostic Statistical Manual for Mental Disorder, kami tuh nggak bisa tuh sembarangan main bilang, wah trauma, wah stres lo depresi, nggak bisa. Kami mesti melihat kategori itu ada di dalam DSM ini gitu ya. Nah, DSM ini mengatakan bahwa kalau misalnya hubungannya itu dipengaruhi ya, jadi dalam hubungan itu dipengaruhi ketidaknyamanannya dia, terus cara dia bersosialisasi itu sampai kurang lebih, jadi dia menimbulkan ketidaknyamanan dalam berbagai sisi kehidupannya dia selama 3 bulan, itu bisa didiagnosa gitu ya, bahwa dia memiliki gangguan PTSD ini. PTSD mungkin bagi yang kurang familiar itu adalah Post Traumatic Stress Disorder. Nah, sekarang nih kekinian ini, waktu lagi Sex Therapist Conference kira-kira itu 4 tahun lalu gitu ya, saya itu sempat diperkenalkan dengan istilah PTSD di dalam relationship gitu Kak. Ternyata Post Traumatic Stress Disorder itu sekarang ada kategori khususnya, khusus bagi mereka di relationship. Orang kalau dengar PTSD mungkin ingatnya itu adalah zaman perang, ya enggak? Atau misalnya tentara, lu dikirim ke perbatasan, ke daerah yang mungkin lu tentara internasional, atau Doctor Without Borders kan suka banyak bikin ke daerah-daerah konflik gitu ya. Nah, kebanyakan orang memang atau bencana. Jadi ketika ada tempat bencana, daerah konflik gitu ya, atau potensi perang, kan di dunia ini masih ada yang begitu. Nah, biasanya mereka pulang dengan PTSD gitu ya. Baik tenaga kesehatannya, baik apapun juga. Tapi sekarang karena seluruh dunia mengalami pandemik, namanya juga pandemik, berarti ini terjadi di seluruh dunia dan dirasakan oleh seluruh dunia, sudah berlangsung selama 3 bulan, ada banyak sekali orang yang mengalami PTSD ini maksudnya kami berdua gitu ya. Nah, dalam urusan relationship gitu ya, at least kita ngomong Indonesia aja deh gitu ya, berapa banyak orang yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga selama masa pandemik, ya kan? Anda mungkin tidak ada pemukulan gitu ya, tapi ada banyak sekali tekanan-tekanan psikologis yang Anda rasakan selama work from home. Ya, misalnya jadi galak suami sama istri, ya kan? Banyak sekali kan yang konseling perceraian gitu ya. Kalau konseling perceraian, orang tuanya sama saya, anak-anaknya sama Ika gitu misalnya. It's happen gitu these days, ya kan gitu. Benar. Sebenarnya kenapa kita menyebutnya ini sebagai PTSD? Kenapa kita concern pada hal ini? Karena kalau misalnya ada pemukulan, kami nggak mau membandingkan bahwa pemukulan itu lebih berat dibandingkan mana. Namanya juga trauma, kekerasan. Ya. Karena trauma ini ada kekerasan
baik kekerasan fisik atau psikologis itu sih relatif sama beratnya. Cuma Betul. sayangnya kalau kekerasan psikologis nggak kelihatan, susah dilaporkan, susah dibuktikan, sehingga kami berdua nih Betul. sebagai psikolog gitu, itu agak susah untuk menolong mereka yang trauma karena mereka seperti ngerasa ini sebenarnya aku nih normal apa enggak sih gitu Iya. ya. Ini Aku bener yang gak sih? salah atau dia yang salah gitu kan? Exactly. Kalau misalnya dia mengalami banyak sekali trauma di dalam relationship-nya, biasanya pertanyaan itu persis seperti yang Ika tanyakan tadi. Dia akan bertanya pada kami gini, Mbak, sebenarnya saya ini gila ya? Gitu kan ya Kak ya, biasanya mereka Iya, bertanya. benar. Terus mereka begini, sebenarnya saya yang salah kayaknya ya, harusnya gitu ya, saya menyiapkan piringnya seperti ini, harusnya saya ngomongnya seperti ini pada pasangan saya, harusnya saya lebih halus ngomongnya, harusnya saya Iya. lebih begini. Sebenarnya ketika kamu dimanipulasi di dalam relationship dan membuat kamu mempertanyakan apakah kamu normal atau enggak, apakah kamu bersalah atau enggak, ya, kamu sudah mempertanyakan semua jati diri keberadaan kamu. Kamu sebenarnya sudah dalam kondisi trauma Iya. tanpa kamu sadar gitu ya. Dan ada satu pembelajaran berharga Kak yang gue belajar dari Ruth Cohen waktu lagi di Washington University. Itu kan gue ngambil institut ya gitu. Gue ngambil semacam Winter Institute kalau nggak salah pada waktu itu ya. Oh iya, Winter Institute. Jadi di Washington University St. Louis, gue kebetulan sedang belajar seks dan trauma gitu pada waktu itu. Jadi khusus kita ngebahas trauma, like the whole week, I guess itu like 10 days gitu. Nah terus di situ kebetulan salah satu pengajarnya adalah Ruth Cohen. Ya bisa dibaca, dicari buku-buku psikologinya. Ruth Cohen itu dulunya adalah mantan orang yang sempat ya karena dia sudah seniors gitu ya. Dia itu sempat mengalami masa-masa waktu masih kanak-kanak lari-lari ke sana kemari karena dikejar Nazi. Karena dia termasuk orang Yahudi gitu ya. Iya. Terus gara-gara trauma yang dialami oleh keluarganya dan keluarga Yahudi pada saat itu, dia belajar menjadi psikolog dan dia khusus mendalami trauma dan kortisol. Gila, kayaknya kalau gue nggak ngambil kelas itu, ada banyak hal tentang trauma yang oh my god, kita tuh kayak nggak ada apa-apanya gitu Kak. Yang gue lihat, gokil. Jadi ternyata satu hal yang ada beberapa hal yang gue belajar dari Ruth Cohen yang bisa gue bagikan di sini. Ini sangat penting sih, terutama buat kami teman-teman sesama teman-teman psikolog ya, kami kolega, dan juga bisa ngebantu klien-klien kita gitu lebih efektif. Ternyata ya kita harus ingat, ketika terjadi trauma pada satu orang, kita sebutlah anggota keluarga kita atau orang terdekat kita, sebut saja si X gitu ya. X mengalami trauma perkosaan misalnya, dia mengalami kekerasan di dalam rumah tangganya, dia misalnya hampir ketabrak gitu atau survive dari kecelakaan yang luar biasa gitu ya. Ini trauma yang yang saya bicarakan sini adalah trauma yang benar-benar turning point di dalam hidup loh gitu, yang benar-benar peristiwa traumatis gitu ya, golongannya. Traumatis gitu ya, udah benar-benar dahsyat. Jadi udah masuk kategori DSM lah ini gitu. Nah, kita kan biasanya akan fokus pada si X ini aja yang mengalami trauma. Kita lupa ya, kadang-kadang orang yang mencintai dia, sahabatnya, kakaknya, adiknya, orang tuanya, atau orang yang mencintai dia, pasangannya gitu, pacarnya, itu ternyata bisa mengalami trauma yang sama beratnya. Jadi Ruth Cohen itu dia melakukan ada beberapa research yang dia lakukan di mana dia juga meneliti tingkat stresnya. Kalau dulu kita belajar dari Sarafino kali ya, kalau nggak salah tuh buku Sarafino tuh tentang health psychology kali ya Kak gitu, zaman-zaman kuliah, di mana dia tuh meneliti tingkat stres dari orang-orang yang mencintai si orang yang kena trauma ini. Istilahnya nih Kak, yang trauma misalnya skornya 80 gitu ya, kondisi traumanya 80 dari 100 gitu ya. Tahu nggak sih orang-orang yang cinta sama dia itu skornya 79, 78, deket 75. Banget ya. Terus udah gitu kita kan kadang-kadang kita ya kalau misalnya ada seseorang yang mengalami trauma, kita lebih fokus sama hal itu gitu. Kita lupa bahwa ketika si ibu kena trauma, anaknya kena trauma, suaminya juga kena trauma. Betul. Orang tuanya kena trauma. Jadi gitu. ini yang disebut relationship-nya tuh di sini ya?
Exactly, relationship-nya I itu see. yang bikin Oke. pelik ada di situ gitu. Dan kalau misalnya ini adalah trauma yang relatif terlihat, yang paling sulit adalah misalnya masalah-masalah psikologis. PTSD dalam relationship itu bisa terjadi pada mereka-mereka yang diselingkuhin berkali-kali. I see. Yeah, Mereka-mereka makes sense. yang apa namanya mendapatkan abuse psikologis karena nggak bisa melaporkan, sulit melaporkan gitu ya, pembuktiannya dari mana gitu ya, atau ada beberapa juga yang dilecehkan oleh sesama jenis padahal mereka bukan homoseksual gitu. Jadi misalnya saya perempuan gitu ya, saya datang ke tempat teman saya perempuan juga, terus iseng aja dia melecehkan saya, misalnya slut shaming gitu ya, menghina-hina dan sebagainya, terus atau enggak megang-megang payudara saya yang which is saya sebenarnya nggak nyaman gitu ya. Dia bukan homoseksual gitu, dia bukan seorang lesbian, tapi ya iseng aja gitu pengen melecehkan, seperti kejadian misalnya anak-anak SMA di Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara pada waktu itu, yang dia disekap, diikat sama teman-temannya, disumpel gitu ya, terus gitu dipegang-pegang, digerayangin payudaranya gitu, tubuhnya. Itu dia mengalami trauma loh, dan semua teman-temannya dengan polosnya cuma bilang, kita kan cuma bercanda. Gitu. Nah, itu bisa masuk dia dalam PTSD gitu ya gitu. Nah, termasuk yang agak pelik adalah mereka-mereka yang misalnya ini ada satu kasus yang cukup fresh gitu ya. Jadi ini perempuannya cantik gitu ya, umurnya masih like 30 something gitu ya, 30-an akhir. Dia baru bercerai gitu ya, which is ini adalah salah satu perceraian yang sebenarnya saya syukuri. Biasanya kan kita mencoba membantu supaya jangan sampai bercerai begini-begini. Dan kalaupun mau bercerai, kita bukan orang yang akan mengatakan iya udah kamu cerai aja, nggak bisa. Kita sebagai psikolog kita akan mengatakan kalau cerai putus resiko ini yang kamu tanggung, kalau bertahan resiko ini yang kamu tanggung, mana yang kamu mau jalanin kan gitu ya Kak ya. Betul, benar. Ini adalah satu yang gue syukuri banget karena dia memilih untuk bercerai gitu ya. Jadi sejak menikah, mereka berbeda agama. Mereka pacaran beda agama gitu ya. Sejak pacaran beda agama, terus si perempuannya setuju untuk ngikut agama si laki gitu ya. Terus laki bilang, iya tapi karena kamu dulu pernah menjadi non agamaku gitu ya, artinya dosaku banyak sekali nih, dia bilang begitu. I don't know why he keep saying that. Terus they get married gitu ya, si perempuannya udah cukup nurut gitu ya, tapi selama 7 tahun pernikahan, 7 tahun pernikahan, suaminya tidak pernah nyentuh dia. Wow. No sex. Dan dia, yang paling kejam Kak, dia selalu bilang, relatifnya dia bilang bahwa ya, there's a lot of sin gitu. Ada terlalu banyak dosa dalam relationship ini dan segala macam. Jadi yang ya biasalah, kalau biasanya kan orang-orang itu pergi berkonsultasi ke kita bukan karena dia gila, karena orang-orang di dalam hidupnya dia yang gila dan kamu berkonsultasi kan. Iya kan? Kan it takes two to tango Kak, iya kan? Tapi kalau misalnya kalau orang kadang-kadang yang bikin trauma itu adalah orang-orang yang nggak mau pergi ke konseling sebenarnya, bikin gila gitu kan ya. Terus dia mau minta bantuan gimana gitu kan, dia berarti mau minta bantuan sendiri kan ya, which is it's hard gitu. Nah, yang sedihnya si laki-laki ini selalu mengulang-ulang istilah dosa dan segala macam. Bayangkan perempuan ini luar biasa loh, dia tidak disentuh selama 7 tahun. Dan bagaimana ya? Iya, dibikin anteng kayaknya Kak, gitu like apa ya? Dan can you imagine 7 tahun pernikahan tanpa seks, ya, nggak mungkin nggak trauma. Tapi mungkin karena dia juga ya berusaha menikmati hidup aja gitu ya, jalanin business as usual gitu. Itu mungkin yang kita sebut dia punya pekerjaan ya? Iya, ada. Tapi pekerjaannya juga dibatasi. Dan dia ini adalah pernikahan yang kedua. God. Dan pernikahan yang pertama, aduh, ini kayak epic banget Kak. Pernikahan pertamanya dia punya anak gitu ya. Dari pernikahan pertama, lakinya tukang nyiksa. It's like it's long term of abusive relationship gitu ya with her gitu. Yang pertama lakinya pokoknya bisa dipukulin, jadi sebelum seks dipukulin, di depan orang bisa dipukulin gitu. So it's really tough gitu. Makanya anaknya sekarang udah besar dan anaknya laki very overprotective sama mamanya gitu. Nah, pernikahan kedua
ini si suami yang kedua ini nggak pernah mau Kak kalau misalnya anaknya yang pertama berkunjung. Kan agak. Jadi dan kalau mau main mau apa juga susah gitu. Kayak misalnya temenan gitu kita yang gitu mau datang ke rumahnya, suaminya nggak akan bertemu dengan kita. Cuma boleh ngoceh sebentar terus set gitu gilang. 7 tahun begitu. Wow. Dan akhirnya long story short, dia sempat operasi karena dia ada miom dan tumor. Beberapa kali operasinya, luar biasa. Ini perempuan kayak, I think she's like the most strongest woman I've ever met gitu ya. Dan dia masih berusaha untuk hidup dengan apa ya, ceria gitu ya, dengan apa yang dia punya. Akhirnya dia divorce, dan waktu dia divorce dia ceritakan semuanya ini ke aku, set gitu. Wow gitu ya, it was like totally wow. Udah beberapa kali juga dia dengerin kan, kalau misalnya aku lagi IG live dan segala macam. Akhirnya dia udah punya relationship nih sekarang sama yang ketiga nih baru. Tapi ini belum sampai mau menikah. Cuma dia bilang gini, Kak aku takut, dia bilang gitu. Aku takut kalau misalnya sampai aku ngebawa nggak ya trauma ini. Dan masalahnya, ini bagi siapa aja yang sering banget mengalami kekerasan di dalam relationship-nya, itu suka mempertanyakan ini ketika mendapat cowok baik-baik. It's like, kok kalau misalnya too good to be true. Exactly. Kalau lo udah biasa dance dengan musik, misalnya campur sari, ketika musiknya diganti agak pop sedikit, lo galau gitu. Iya kan, gue nggak bilang campur sari jelek ya, I'm sorry ya. Maksudnya bukan ini gitu, jelek kali ya. Different ya. Jadi artinya ketika lo biasa berdansa dengan lagu A gitu, tahu-tahu sekarang lo berdansa dengan lagu B, lo akan merasa ada yang salah gitu. Lo punya kecenderungan untuk balik lagi ke lagu yang A gitu, karena itu adalah lagu yang selalu lo dansa dan lo selalu tahu gitu ya. Kalau pernah baca satu buku yang namanya judulnya Woman Who Love Too Much ya, di situ tuh berasa banget bahwa kalau Anda terlalu mencintai si laki-laki Anda ya, ini biasanya nih yang PTSD dalam relationship itu, kamu tuh punya kecenderungan untuk menjadi pengacara tanda kutip buat si cowok itu gitu. Misalnya gini, apapun kesalahannya dia di depan keluarga kamu dan di depan keluarga dia, kamu belain dia terus. I see. Gitu. Jadi, menarik nih, karena gue sering kalau aku baru ngerti bahasanya nih, maksudnya relationship, aku bertanya-tanya kayak apa ya kalau di kita. Istilah tadi itu mungkin sama ya, karena kan gue kan mendalami trauma ya kebetulan. Kalau di gue itu istilahnya orang-orang di sekitar yang mengalami trauma akibat si orang ini, itu kami sebutnya secondary trauma. Yes, exactly. That's secondary trauma. Emang gitu ya. Nah, si secondary ini di gue nih kalau ada kasus trauma lebih sulit untuk gue bantu. Kenapa? Karena sumbernya nggak ketahuan. Kita kan kalau mau bedah trauma tuh kan ibaratnya kalau di psikologi tuh kayak bedah, dokter bedahnya ya, jadi agak lebih dalam lagi. Nah kalau kita mau buka yang itu tuh kan mesti banyak peristiwa-peristiwa yang kita coba zooming gitu ya. Nah pada probing, terus mana signifikan, mana pada enggak. secondary ini suka nggak keterima, sorry. Pada secondary ini suka nggak dapet di mana letaknya ya. Ternyata letaknya di pasangan, di anak, di orang tua, kayak gitu. Di kasus gue, kerepotan gue adalah orang tuanya, ini mungkin kayak si orang yang datang ke lo kan dia orang tua nih ya. Nah dia kemungkinan punya trauma dari orang tuanya yang membuat dia memilih pasangan seperti yang tersebut tadi. Exactly. Gitu. Jadi ini jadi sama yang kita hadapin sama ya. Sama copingnya dia itu gitu ya. No, so long story short kan berarti kan kita mesti mencari tahu sumber traumanya dari mana. Makanya sejak gue punya kelas sama Ruth Cohen, gue ketika ada orang yang gue nggak bisa, dari mana sih dia traumanya, kan pusing ya kita ya Kak ya, kalau misalnya kita sih maunya satu sesi udah ketemu, tapi ya kadang-kadang satu sesi cuma bisa 1 jam 2 jam gitu kan. Bener. Kalau dia punya waktu banyak 3 jam agak lumayan kita nyarinya. Tapi kalau cuma sejam, aduh. Iya. Itu pun kalau dia bisa ceritanya. Kalau dia trauma, kalau dia nangis orang dulu, yang mengalami trauma, benar, orang yang emang lagi trauma banget nih Zoya, yang gue pelajari ya.
Nangis, kenapa? Karena dia tidak mampu mengontrol emosinya, jadi kan nggak bisa mikir. Karena ketika kita dalam kondisi blocking karena trauma, akses ke hipokampus kan emang blocking kan. Blocking. Jadi nggak bisa diceritain, nggak bisa diapa-apain. Yang ada kortisol naik melulu gitu kan. Semakin tinggi kortisolnya, semakin itu menutup jalan kepada hipokampus gitu ya. Untuk kita meretrieve gitulah dari memorinya, apalagi amigdala udah kelar ya. Oh ya, makanya sorry jadi ya, 3 jam agak ribet ya. Dong, lo gak dapet apa-apa dong. Exactly. Hipokampus itu adalah otak besar gitu ya. Kita ngomong amigdala itu adalah otak emosi. Nah, kami para psikolog biasanya kami mencari tahu sumber-sumber traumanya apa sih yang disimpan di memorinya mereka, karena itu akan mempermudah kami untuk bisa membantu klien ini gitu. Jadi kadang-kadang PR kalau misalnya dia masih nangis, kita tahu kita masih mengizinkan dia nangis. Tapi di satu sisi kita kan punya PR juga untuk nyari itu yang kadang-kadang, aduh gimana nih ya kalau nggak langsung ketemu sekarang. Kita sih maunya satu sesi langsung ketemu, jadi besok-besok udah bisa treatment gitu. Cuma kadang-kadang orang tuh lupa, satu kali sesi datang, kita tuh lagi nyari dulu sumber traumanya. Itu sih sebenarnya yang paling pelik. Kalau itu udah ketemu, treatment mah gampang, beneran deh. Ya, bener. Nah yang aku suka hadapi nih ya Zoya, kalau sekarang aku jadi paham nih, artinya aku jadi ngerti bahwa banyak juga anak-anak yang datang ke gue itu sudah mengalami secondary dari orang tuanya. Exactly. Jadi mereka depresi, kan banyak nih kasus bunuh diri pada anak segala macam. Sebenarnya bukan yang terjadi sama dia, terjadi sama orang tuanya. Betul. Ada satu koreksian yang baru kemarin-kemarin ini gue pahami. Jadi gini, orang tua tuh suka kalau ditanya, oke, relasi bapak dengan ibu bagaimana? Misalnya aku nanya gitu ya, karena kan gue tahu nih pasti berentet. Nanti dia akan jawab, saya baik-baik aja. Saya nggak ada masalah sama suaminya, sama suami saya, atau saya nggak ada masalah sama istri saya. Nah ternyata perlu kita bilangin kali ya, tidak ada masalah itu bukan berarti nggak bermasalah gitu ya. Karena kan mereka tidak berkonflik itu berbeda dengan tidak ada masalah, bener nggak sih? Ini mungkin bisa jadi pembelajaran buat siapa aja yang ngedengerin di sini ya, my friends gitu, atau followernya Ika gitu ya. Jadi gini, kita tuh gini, kadang-kadang datang ke psikolog ya, Anda itu jangan jaim, itu mempersulit kami untuk ngebantu Anda. Anda datang ke psikolog dan bilang, enggak, kami tuh nggak masalah, kami tuh selalu baik-baik aja. Hey, we're not gonna judge you. Ketika kami bertanya bahwa sebenarnya ada apa gitu, apa yang terjadi, cerita aja ya, kemarin berantemin ini. Kadang-kadang buat Anda itu kecil, tapi bisa buat anak Anda atau misalnya anggota keluarga Anda itu it's a big thing. Jadi bukannya kami mau bilang, oh kamu bermasalah, kamu datang ke sini, enggak lah. Sebenarnya semua orang punya masalah, nggak mungkin enggak. Tapi dalam urusan pembedahan ini, kami tuh mesti cari tahu gitu loh. Yang sebenar-benarnya gitu. Jadi dari root cause itu dibilang ketika ada orang datang dengan trauma, sebelum dia bercerita tentang traumanya dia, saya biasanya juga jadinya gitu, jadi nanya, ada kejadian apa baru-baru ini di orang terdekat kamu, sahabat kamu, gitu ya, pacar kamu kalau udah gede, terus apa namanya, calon tunangan kamu, orang tua kamu, kakek nenek kamu, itu sampai segitunya sekarang gue kalau nanya gitu. Bener-bener, emang harus gitu mau nggak mau. Ternyata, dan itu akan lebih mudah Kak. Oh, ya dia trauma yang sekarang ada trauma bawaan. Gitu ya, seperti si individu yang gue ceritain ini, dia dulu kan relatively punya masa lalu yang cukup rough gitu, misalnya divorce. Jadi dia sempat bersekolah gitu ke daerahnya, begitu ke daerah lain, begitu dia pulang ke daerahnya dia gitu ya, ibu bapaknya udah bercerai, nggak ada yang mengurusin dia, everybody just left her just like that, dan dia mesti tinggal sama grandparents gitu ya, sama kakek neneknya. Itu kan sedih loh, gimana sih rasanya lu jadi anak, lu pulang gitu ya, terus orang tua lu nggak ada gitu, and they just separate, they don't care about you gitu. Memang setelah beberapa tahun kemudian mungkin dia bisa ketemu ya sama orang tuanya, tapi itu kan trauma itu sudah ada. Beda, betul. Iya, nah trauma itu kan tidak pernah mungkin dia benar-benar sembuhkan, karena dia pikir, oh ya udah saya harus survive, which is good, ya kan, which is good. Tapi tidak di coping bener-bener. Ya, benar. Dapatlah pasangan yang jahat karena mungkin dia merasa ya I deserve this. Kan banyak yang begitu juga. Betul. Gitu ya. I deserve this gitu. Terus akhirnya
mau ada di hubungan yang seperti itu. Terus ketika udah mau divorce juga susah gara-gara si pasangannya ya biasa lah, mungkin ada narsistiknya ya yang ngerasa oh gue nggak akan mau ceraiin lo gitu ya. Jadi dia udah sama perempuan lain, udah gimana juga dia tetap bilang nggak bisa. Pokoknya gue nggak mau ceraiin lo. Just because karena gue merasa lebih menang aja bisa menguasain lo. Bayangkan traumanya dia. Habis ditinggal sama orang tua, dapat orang yang dia cinta, pacar pertamanya, bikin dia hamil gitu ya, nikahin dia cuma untuk mukulin dia udah sama perempuan lain, nggak mau diceraiin for the sake of lo adalah barang gue. Sering banget gitu. Tuh gitu. Benar-benar. Dan mungkin teman-teman di sini jadi juga bisa belajar sesuatu. Pada dasarnya trauma itu kalau teorinya ya, trauma itu hilang dengan waktu sebetulnya. Sepanjang, karena kan dia berproses, otak kan berproses. Sepanjang prosesnya bisa berjalan dengan baik dan benar, itu dia akan hilang dengan waktu. Permasalahannya adalah kalau terjadi blocking ini dan blocking ini nggak kebaca terjadinya, betul, nggak kebaca terjadinya di kapan, di mana. Ada sih patokannya. Trauma itu terjadi mulai dari usia 6 tahunan yang biasanya bahaya nih ya, yang lama peristiwanya tuh ada di antara 6 tahun ke atas tuh Zoya. Dia itu benar, sampai sekitar sebelum 17, karena kan 17 sudah jadi tuh prefrontal cortex. Harusnya bagian otak yang untuk memproses nih udah jadi. Nah, sebelum itu jadi, itu memang sangat potensial untuk menjadikan seseorang trauma. Boleh dibilang semua orang dewasa yang datang ke Zoya memiliki trauma hubungan, bisa dibilang kemungkinannya masa kecilnya pasti harusnya jadi klien aku. Karena kemungkinan terjadi masalah ada di sana gitu. Luka-luka orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya berpisah, orang tuanya bertengkar, orang tuanya konflik, mereka nonton, melihat, merasakan, menyerap, dan kemudian mereka menganggap, oh ini ya harus kayak gini ya, gitu loh. Kayak gitu kan. Bener Kak. Dan yang gue suka deg-degan, terus silakan Kak. Iya, dan kemudian sampai kemudian mereka kemudian berumah tangga sendiri. Ketika mereka mulai berumah tangga, mereka mengulangi pattern yang sama. Karena apa? Karena mereka tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Bias loh kalau anak-anak ngadepin orang tuanya sendiri. Semua orang tua kan semua anak ngelihat orang tuanya kan hero, the best one, ya nggak sih? Nah, ketika mereka yang berbuat sesuatu yang salah-salah gitu, mereka kan mikirnya, ini aku yang salah kali ya, bukan orang tua aku yang salah nih, kan gitu pasti. Dia nggak akan menilai orang tuanya jelek. Permasalahannya mereka jadi bingung sama nilai-nilai. Atau enggak mereka malah menilai gini, oh cinta dan relationship harus kayak kali. Gitu. Bener. Dia itu bawa yang problemnya. Bener. Nah ini nih yang mungkin semua orang tua atau orang yang lebih tua bisa dengar, supaya kalau lihat di sekelilingnya, karena aku sering banget loh saya baca statement-statement orang ketika mereka berpisah atau apa, nggak ada masalah di anak-anak saya baik-baik aja. Tentu kita berharap baik-baik aja ya. Iyalah. Tapi kalau udah jelas ada trauma kayak gini kan nggak mungkin ya ada suatu besar buat seseorang, kan belum tentu peristiwa ini besar buat yang lain. Nah, betul. Buat orang tuanya yang berpisah mungkin biasa-biasa aja gitu. Tapi buat anaknya yang pada umur tertentu menerima kenyataan relasinya di depan matanya itu conflicting, pasti kan beban. Nah, ketika mereka menganggap ini semua beban ke bawah-bawah sampai gede, bisa dibayangin gak sih? Mereka jadi kesulitan mencari pasangan yang benar, kan gitu ya? Gitu, untuk mencari pasangan yang sehat gitu ya, untuk jadilah cinta potensial yang sehat bermasalah. Betul banget. Jadi potensial bermasalah ke lo jadinya tuh klien-kliennya. Yang padahal harusnya udah diselesaikan di lo sebelumnya. Iya, kan? Andai kata mereka sadar. Betul. Makanya kalau misalnya ada pasangan gitu yang konseling sama gue gitu ya, terus mereka bilang gini, aduh udah lelah gini, mau pisah, tunggu, bilang gitu. Boleh nggak berproses dulu? Karena setuju. Cerai itu tidak selalu menjadi jawaban. Itu akan baik kalau itu benar-benar menjadi jawaban dan menyelesaikan masalah. Tapi most of the time, cerai itu ego. Betul. Itu kan ya. Coba deh, karena kalau ego udah menang, dua-duanya kalah. Gue bilang gitu, bener. Bisa. Ketika ego udah menang, dua-duanya kalah gitu. Dan jangan juga sok-sok bertahan demi anak-anak gitu ya. Biasanya bilang, percuma ya.
Gini. Kita pastikan sebagai psikolog anak, aku bilang itu cuma merusak anak. Sebagai Iya. yang orang dewasa, lo juga setuju ya? Iya, setuju. Oke. Jadi gue biasa akan bilangin, oke, sekarang gini doh, kita berproses dulu. Misalnya gitu ya, kita angkat anak-anak dari sini gitu, dari relationship ini gitu. So, apa yang kalian punya tanpa anak-anak? Tuh biasanya baru bengong tuh, Kak. Yang satu sibuk kerja, yang satu sibuk ngurusin anak seolah-olah gitu kan ya. Atau yang satu juga kerja, atau dua-duanya merasa, oh selama ini kan aku udah ngasih ini ke anak-anak, ngasih ini ke anak-anak, ini anak begini, aku udah begini loh, aku begini, aku ambil anak-anaknya kan, set, aku mau angkat ya anak-anak dari relationship kalian berdua. What do you guys have? Terus shock dong. Gitu. Ketika nggak ada anak-anak, misalnya anak-anak udah gede, taruhlah satu hari nanti, udah kalian gak usah ngurusin mereka. Terus kalian berdua punya apa? Kalian mau stay buat apa lagi? Baru kagok kan? Mau ngapain lo? Gitu. Begitu kayak gitu. Nah, inilah maksud gue gitu. Kalian itu berdua dulu nikah maunya apa sih? Gara-gara mau punya anak doang. I'm sorry to say ya, tujuan seks itu kan ada 3. Salah satunya adalah reproduksi untuk punya keturunan, 2 itu rekreasi untuk saling menikmati satu dengan lain, ketiga tuh relasi. Kalian tahu nggak, bilang gitu ya, yang namanya reproduksi itu binatang juga reproduksi, tujuan seks binatang reproduksi. So what's the difference between you? Kita punya akal budi, kita punya prefrontal cortex, dan prefrontal cortex itulah yang membuat seks itu bisa menjadi rekreasi dan relasi. Membuat kalian berdua saling dicintai. Jadi sebelum ada anak-anak sampai nanti sesudah anak-anak akan sibuk sendiri, you still have each other. Apa yang kalian punya? Baru tuh kayak reality sink in gitu loh, Kak. Kayak baru mereka yang nah, kalau mereka lagi begitu aku bilang gini, anak-anak suruh konseling dulu ya. Iya dong. Ke psikolog anak ya gitu. Karena nggak bisa nih nge-handle-nya begini. Kalau kalian berdua baru sink in seperti ini, aku nggak kebayang bahasa cinta apa yang diterima sama anak-anak kalian. Iya, conflicting banget buat anak-anaknya pasti. Mungkin anak-anak mikir, oh kalau cinta itu, misalnya gitu ya, kalau cinta itu, kalau misalnya papa bikin salah, mama boleh ngomel-ngomel gitu ya. Nah berarti kalau aku anak laki-laki, kalau aku diomel-omelin sama perempuan, it's wajar Gak because apa-apa. of love. Dan besok nyari yang dominan, Bo. Gak sih? Terus si anak perempuan ngerasa, oh, if I love my boyfriend, if I love my future husband, I have to be rattling over something gitu to him. Dan it's okay untuk untuk ngomel, untuk marah, dan untuk menuduh-nuduh laki-laki ketika kamu merasa tidak nyaman gitu, atau ketika kamu mencurigai sesuatu. Itu loh pelajaran cinta pertama Anda. Jadi itu loh yang gawat banget. Jangan dianggap enteng. Iya, gitu. bener. Panjang banget ya setelah kita diskusi gini, makin kita lihat sebagian besar kasus yang datang ke kita berarti sebenarnya PTSD dari masa-masa sebelum-sebelumnya ya. Dan PTSD ini biasanya akan ke-trigger selama 3 bulan ini, Kak. Makanya banyak mereka-mereka yang tadinya relationship-nya biasa-biasa aja, karena business as usual, bisa pergi ke kantor, bisa pergi kerja, pergi bersosialisasi. Sekarang lo stuck berdua 3 bulan sama orang yang sama. Gue tahu gitu. Pasti udah, ya iyalah gue nikah sama dia, pasti gue akan stuck sama dia, pasti gue akan tinggal bareng sama dia. Tapi tinggal bersama dan merasa tertekan, merasa terjebak, stuck itu kan terjebak ya. This must be berarti ada problem yang sebelumnya kalian gak selesaikan dan membuat kalian selama 3 bulan ini trauma. Karena apa? Sampai aduh denger napasnya dia aja kesel, ya enggak? Iya ya, bener. Dia makan kerupuk salah, dia diem salah, dia kerja salah. Kebayang. Kalau di tempat kita nih, trauma maksudnya, ketika orang tua ini kemudian memilih pasangan yang keliru aja, ya paling enggak menurut persepsi mereka saat itu keliru gitu ya, itu pasti ada sesuatu trauma di diri mereka yang harus dibenahi dulu. Jadi sebenarnya akarnya rootnya dari sana, bukan belum tentu salah pasangannya gitu loh Zoya. Dan ketika kita milih pasangan itu, dan pasangan itu terpilih di kita pada masa lampau, pasti ada sesuatunya. Kenapa dia yang masuk ke dalam range kita dan bukan yang lain gitu. Itu juga apa yang membuat membuat kita tertarik pada
ini bukan bad boys dalam arti seperti James Dean atau apa sih namanya Brad Pitt, no ya, ini bad boys in term of mereka yang benar-benar menyiksa, memukul gitu ya, terutama memberikan tekanan-tekanan psikologis, demanding gitu ya, menganggap bahwa you never good enough, itu semua gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ini bersama dengan pasangan setelah what you've been through sebelumnya gitu ya, mungkin sama seperti cerita orang yang aku ceritain tadi gitu, ketika dia ada di relationship di mana dia ngerasa, oh aku sudah pernah mendapat pasangan yang kejam sama aku sudah pernah mendapatkan orang yang misalnya nggak mau berhubungan seks sama aku selama 7 tahun dan aku ngerasa nggak dicintai. Nah ketika ini Anda dengan pasangan yang baru, lalu Anda merasa bahwa Anda good enough buat dia, dinikmatin sih gitu. Jangan mencari-cari, kok dia baik banget sih, kok dia ini, itu dinikmati loh gitu. Itu tandanya kamu mencoba untuk berdamai dengan trauma itu. Itu loh kata Ika, memang waktu bisa menyembuhkan if you do something about it. Nggak bisa juga menanti, nggak bikin apa-apa, dipendem terus perasaannya. Jadi pernah ada salah satu klien, ini lucu juga Kak, dia putus pacaran kan, aku udah tahu dia punya trauma banyak sekali gitu ya. Dia punya orang tua yang kakeknya kalau nggak salah, kakeknya atau neneknya, dia sayang banget sama neneknya itu adalah istri pertama gitu, kakeknya itu poligami gitu ya. Dia punya istri banyak gitu ya. Dan dia sayang sama kakeknya, tapi at the same time dia marah karena kakek gitu. Walaupun dia dengan cucu-cucunya yang lain kayak ada 30-an sampai 50-an cucu karena banyak banget istrinya gitu ya. It was like mereka close satu dengan yang lain, which is rame sih, seru gitu. Kalau lagi lebaran, wah ngumpul gitu kayak bener-bener sekampung sendiri gitu, isinya sekeluargaan gitu. Which is fun gitu ya. Tapi tetap deep down inside she feels betrayed gitu ya. Dia ngerasa bahwa gue tuh sayang sama nenek gue, kenapa sih lu nggak cukup untuk nenek gue aja gitu. Ya kan, tapi dia bilang gue nggak apa-apa. Berelasi selalu bermasalah. Of course. Sampai gue bilang ini satu kali, ini ada satu kali putus pacaran yang kebetulan dia udah datang ke aku dan aku bilang, boleh nggak kali ini itu bener-bener lu tangisin. Jadi putusnya, kalau putus jangan pergi dugem. Dinikmatin dulu gitu ya dukanya. Bilang sakit, iya, kortisol nggak akan pernah mau memang kita sakit. Makanya setiap kecemasan yang kita punya itu langsung dikirim ke defense mechanism, ya, ke mekanisme pertahanan diri. Entar lo jadi denial, rationalization gitu ya, lo jadi reaction formation gitu ya, repression gitu. There's a lot of things gitu di sana. Jadi jangan lari ke denial dulu, karena kortisolnya lo manjain, lo jadi punya defense mechanism. Sekarang ya kortisolnya lo terima. Sakit ya putus itu, iya gitu. Jadi nggak bisa, gue tuh paling gemes ya Kak sama guru-guru yoga ya. Mungkin kalau ada guru yoga yang mendengar di sini, jangan pernah Anda mengajak meditasi lalu Anda bilang mari kita buang jauh-jauh semua negativity itu. Nggak bisa, kortisolnya akan marah dude. Come on, gitu ya. Aku setuju. Sering ya kayak gitu. Aku juga menangkap banyak sekali orang-orang yang mungkin bukan latar belakangnya nggak sama dengan ilmu yang kita pelajari, menganggap masalah itu seperti balon lah, tinggal dilepas ke udara, dibuang, di apa ya kan? Bagi kita semudah itu kita nggak jadi psikolog, men. Iya. Dan psikolog sekolahnya bentar kali. Sekolahnya bentar, lama-lama. Nggak sampai 2 tahun bikin tesis segala, pegelamat. Iya, kebayang. Tapi memang benar-benar itu banyak banget. Aku juga menemukan, bukan berarti menyinggung profesi tertentu sih, tapi memang sebelum ngasih tahu seseorang akan lebih baik kalau kita ngerti banget kenapa itu dilakukan, untuk apa itu dilakukan, buat siapa gitu. Karena seringkali pengajar-pengajar di luar sana juga latar belakangnya ternyata bukan psikolog kan. Jadi atau mereka belajarlah sedikit tentang trauma. Iya, makanya mau tahu dulu gitu. Emang harus mau tahu, nggak bisa enggak. Jadi ketika kita ngomongin ke orang juga kira-kira, karena orang itu menganggap guru-guru yang ada dalam hidup, guru apapun, pokoknya ada satu profesi yang guru-guru itu dipanutin banget loh. Kalau orang Indonesia tuh modelnya gitu banget. Dan dia kita jadi ngeri. Iya, jadi guilty, jadi rasa bersalah. Bener, dia kan jadi guilt, ngerasa kayak gue nggak bisa gitu ya. Deddy gitu. Susanto, inget nggak yang pakai profesi kita gitu ya? Iya. Ternyata
bohongan gitu. Oke, dia punya agenda lain ya. Dokter psikologi, tapi kan dia nggak mesti dari S1 S2 kan psikologi, yang penting dokter psikologi bisa praktek itu karena S1 S2-nya tuh psikolog tersumpah kayak kami berdua gitu ya. So hati-hati gitu ya buat Indonesia. Ini bukannya gue mau nakut-nakutin, tapi kalau sampai biasanya mungkin simpan dulu rasa takut, rasa kecemasan, anxiety, itu gue paham. Tapi kalau lu disuruh melepaskan tiba-tiba kayak begitu, nah dia juga begitu. Kita kan banyak dari kita nggak mau menikmati rasa sakit itu, padahal itu adalah proses manusia. Proses, benar sekali. Benar gitu. You need to be normal. Terus dia kekeh kan, oh enggak, aku pokoknya dia dugem, dia apa-apa, ya udah aku biarin aja ya kan, it's your choice kan, udah dewasa juga. Terus tahu-tahu 6 bulan kemudian Kak, 6 bulan kemudian apa yang terjadi? Dia lewat ke rumah, padahal rumah mantannya gitu ya, yang waktu itu dia bilang, I'm fine, I offer him, bla 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 bla. Oh, oke, gitu. Selama lo percaya kayak gitu, tapi boleh nggak? Lo diem aja dulu di rumah, nikmatin rasa sakitnya gitu ya, karena ini akan berlalu gitu. Dia nggak mau, dia juga party apa segala macam, udah dapat cowok lain lagi, cepet banget, cuma dalam hitungan minggu gitu. Oke, 6 bulan kemudian tiba-tiba dia nggak bisa nyetir di depan rumah, dia cuma lewat depan rumah cowoknya tuh gini, ini mantan gue nih gitu. Gak ada apa-apa, tahu-tahu sesak napas, mobilnya hampir nabrak. Itu gue sampai gubrak gitu ya, tengah malam gitu tuh ya. Gue sampai, lu ada di mana? Gue maksudnya gue samperin aja deh gitu ya. Tapi dia bilang gini, enggak, gue hampir nabrak. Jadi gue berhenti dulu di pinggiran. Cuma kan ya perempuan, ngeri kan, malam-malam. Gue udah deg-degan gitu. Dia nangis, Kak. Ada kali sejam lebih nangis, ya gue tungguin dulu. Gue ternyata sakit hati banget ya sama dia. Nyanyi. Well, ini harusnya lu begini sama gue nih 6 bulan lalu. 6 bulan. You should cry like hell. Kenapa lu menunda selama ini? Karena lu nggak menangisi. Jadi yang sehat buat kami berdua, supaya terutama bagi kalian yang mengalami trauma, adalah menangis di saat kalian sedih, tertawa di saat kalian ketawa gitu ya. Ekspresikan perasaan yang ada kuat sesuai dengan apa yang kamu rasain. Bukan berarti, kalau marah saya boleh langsung marah. Ya gini loh, Aristoteles juga mengatakan bukan masalah marahnya, tapi marah pada siapa, ya, waktunya kapan, kadarnya seperti apa, itu gitu. Tapi kalau sampai dibilang, wah kita kan nggak bisa, orang Indonesia, kita maafin aja, ya udah nggak apa-apa, kita terima aja. Jadi pasiennya gue sama Ika gitu loh, kalau sok-sok sabar, nggak pernah marah seumur hidup, aduh. Itu bukan manusia lagi kalau nggak punya emosi, nggak ada marah, nggak pernah, itu bukan manusia. Ini jangan khawatir. Justru karena kita adalah manusia, kita perlu berekspresi, mengekspresikan perasaan kita saat itu. Itu sehat kok, bener-bener akan lebih sehat daripada ditahan atau diubah bentuknya, yang harusnya sedih jadi ngamuk, yang harusnya ngamuk jadi dugem segala macam. Emang benar-benar ini kayaknya pembelajaran penting aja buat kita sama-sama semuanya menyadari ternyata segitu dalamnya efek dari suatu relasi hubungan. Jadi di sisi aku didetek dari anak-anak sudah bisa punya tabungan trauma, dari sisi di kasus-kasus Zoya keluar dalam bentuk-bentuk yang ketika dewasanya pun jadi nggak mampu mengekspresikan apa sebenarnya yang dia rasakan, dan akhirnya dia terjebak pada lingkaran trauma kecil lagi kan, trauma-trauma yang beda lagi. Dan menemukan selalu menjadi magnet untuk pasangan-pasangan yang juga sakit, yang menyakiti dia gitu. So kita harus healing sih gitu. Let's heal. Itu intinya. Gitu. Kita harus healing dulu, baru kita mulai lagi relasi yang baru. Jadi jadi memang ternyata penting banget kesadaran itu ya. Mau heal dulu, jangan buru-buru cari. Dan mungkin boleh nggak sih aku bilang pasangan baru itu belum tentu bisa menyembuhkan. Jadi banyak orang yang menganggap, nggak pernah kan? Banyak orang yang menganggap saya baru akan sembuh kalau saya punya pacar lagi, baru bisa nggak mungkin kan? Sembuh dulu baru ada lagi gitu kan urutannya. Istilahnya kalau kita travel, kita kan bawa koper ya, mau kopernya Louis Vuitton, Kate Spade, Prada, apapun kopernya itu adalah baggage, oke? Kita mesti unpack dulu baggage itu, baru kita bisa settle down, ya enggak? Dalam relationship juga begitu. Lo bawa package, mau package lo Louis Vuitton segala macem yang harganya semahal-mahal apapun ya, tetap itu adalah bawaan gitu loh, bawaan trauma yang sebelumnya. Lo bersihin dulu, unpack dulu itu baggage itu ya, baru lo masuk ke dalam rumah kan, baru lo settle down gitu. Daripada jebol di tengah jalan baggage-nya.
Gak ada orang lain yang bisa sembuhin itu. Kalau lo gak happy sama diri lo, ya, lo masih berkutat sama trauma itu. Nah sekarang setelah lo tahu ini adalah tanggung jawab lo untuk sembuh. Do something about it. Jangan bilang ini, aduh aku kan dulu disiksa, aku kan di ini. Oke, sekarang lo udah tahu lo dulu disiksa, So lo what? apa? What you going to do with your life, gitu. Do you want to choose better person, gitu. Tapi jangan pernah berharap ada orang lain yang akan nyembuhin lo atau bikin lo bahagia. Bener. Nggak Not bisa. even kita juga fungsinya cuma dampingin mereka, bantuin mereka, assisting mereka sampai mereka heal secara sepenuhnya kan. Kami gitu. Memang hanya bisa kesadarannya dari nunjukin sana. jalan. Kami nunjukin jalan doang. Nih loh trauma lu ini. Lu mau hadapin nggak? Kalau lu mau hadapin, we are there every step of the way. Yes, gitu. Tapi lu mesti mau dulu. Karena kalau lu nggak mau, kita jadi apalah gunanya kami. Bener. Kita juga nggak akan, walaupun sih boleh dibilang apapun yang mereka alami kita juga kerasa ya, namanya juga pasti. Kita kan Energi partner, kita energi kita pasti share. Aduh Zoya, waktunya nggak berasa, oh my banget God, habis. gila ya. Thank you banget ya. Iya. Seru Nanti kita banget, bikin lagi seri 2 ya. Kita bisa bikin lagi nih seri lanjutannya, temanya lebih menuju ke lo kali daripada ke gue or something. Nanti kita akan gantian teman-teman, soalnya aku tahu nih banyak banget yang nungguin, apalagi nih tadi aku sebar di teman Atma Jaya kita, pasti banyak banget nih anak-anak Atma yang nontonin kita karena tahu kan alma mater yang UI gue sempet sebar juga. Jadi mudah-mudahan kita berdua akan bisa ketemu lagi di agenda yang lain. Thank you banget ya Zoya waktunya. Thank you Kak. Sampai kita ketemu lagi ya. Oke, dadah. Thank you semua, bye. Bye semuanya, thank you.